Striker andalan Jepang cedera jelang lawan timnas Indonesia, Jai Idzes CS diuntungkan. Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong kukuh anggap kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dicuri wasit Ahmed Alkaf. AFC sengaja persulit timnas Indonesia yang 4 kali dipimpin wasit Asia Barat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini pertahanan tim nasional, Timnas, Indonesia mendapatkan kabar bagus jelang melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Jepang kemungkinan besar takkan membawa striker andalannya, Ayase Ueda saat bermain di kandang timnas Indonesia. Alasannya karena Ueda dikabarkan mengalami cedera. Akibat cedera tersebut, pemain yang kini memperkuat klub Belanda, Feyenoord itu harus beristirahat sejenak dan kemungkinan takkan bisa dibawa pelatih Jepang, Hajime Moriyasu di laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker berusia 26 tahun itu dikabarkan menderita cedera hamstring. Pelatih Feyenoord, Brian Priske, mengabarkan bahwa Ueda akan absen dalam beberapa pekan terdepan. Kelihatannya, cedera Ueda tidak bagus. Dia mengalami cedera hamstring dan mungkin kami akan merindukannya dalam beberapa pekan, kata Brian dilansir dari The Telegraph, Kamis, 31 Oktober 2024. Ya, Ueda mengalami cedera ketika membela Feyenoord dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025, Kamis, 31 Oktober 2024, di Stadion De Kuip. Dia ditarik keluar pada akhir babak pertama dan digantikan oleh Julien Carranza. Cedera tersebut dianggap akan membuat Ueda absen saat timnas Jepang bertandang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada 15 November 2024 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan. Ueda sendiri tampil cukup impresif dengan Feyenoord musim ini. Dia menorehkan 4 gol dalam 14 pertandingan di semua ajang. Ueda juga cukup tajam saat berseragam samurai biru, julukan timnas Jepang. Dia menyumbang 2 gol ketika menang telak 5-0 atas Bahrain. Kendati Ueda terancam absen, tim merah putih tak boleh lengah. Sebab, Jepang masih punya beberapa striker lainnya yang berbahaya seperti Kyogo Furuhashi dan Daizen Kamada. Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong kukuh anggap kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dicuri wasit Ahmed Alkaf. Curhat ke media Korea Selatan, Shin Tae-yong kukuh menganggap kemenangan timnas Indonesia atas timnas Bahrain dicuri oleh wasit Ahmed Alkaf. Ia tampak masih kesal betul dengan hasil akhir 2-2. Timnas Indonesia ditahan imbang dengan kontroversial saat bertandang ke Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dalam laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka sudah unggul 2-1 saat waktu tambahan yang diberikan telah habis, 96. Akan tetapi, wasit Alkaf malah tak meniup peluit panjang sampai akhirnya Bahrain menyamakan skor pada menit 99. Pria asal Oman itu baru mengakhiri laga setelah gol penyeimbang tercipta sehingga tim merah putih gagal menang setelah imbang 2-2. Keterpurukan Indonesia semakin bertambah setelah itu karena pada pertandingan berikutnya melawan timnas Cina, Jai Idzes dan kawan-kawan kalah dengan skor 1-2. Alhasil, mereka turun ke posisi 5 dari 6 tim yang ada di grup C, dengan torehan 3 poin dari 4 laga. Shin menilai sebenarnya setiap hasil imbang melawan tim manapun adalah sesuatu yang penting karena ranking dunia Indonesia memang paling bawah di grup C. Namun, ia tetap kukuh menganggap kemenangan timnya atas Bahrain telah dicuri. Sebenarnya peringkat FIFA kami berada di peringkat 130. Sulit tidak menganggap penting dengan tim mana kami bermain imbang, kata Shin dilansir dari Sports Chosun, Kamis, 31 Oktober 2024. Faktanya, jika kami memenangkan pertandingan melawan Bahrain, kami akan berada dalam mood yang baik. Jadi saya tetap mengatakan bahwa permainan itu dicuri, ditambah pria asal Korea Selatan itu. Lebih lanjut, Shin menilai hasil buruk melawan Bahrain membuat suasana ruang ganti timnas Indonesia menjadi kurang baik. Hal itu semakin buruk saat menghadapi Cina 4 hari kemudian. Padahal, menurut Shin, suasana ruang ganti yang baik sangat penting bagi skuad Garuda untuk menatap kesempatan langka memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Faktanya, suasana tim penting saat ini, dan bahkan lebih mengecewakan karena ini bukanlah peluang yang datang kepada kami dengan mudah,
pungkasnya. AFC sengaja persulit timnas Indonesia yang 4 kali dipimpin wasit Asia Barat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia selalu dipimpin wasit Asia Barat di 4 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah ini cara Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mempersulit jalan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? AFC diduga condong mendukung negara-negara Asia Barat. Terbukti ketika PSSI mengajukan protes atas kinerja wasit yang tidak sesuai harapan, AFC tidak pernah memberikan jawaban pasti dan rilis tidak dimuat di laman resmi mereka. Sementara saat negara Asia Barat, Bahrain, yang melakukan permintaan, AFC langsung memberikan pertimbangan di laman resmi mereka. Lantas, siapa saja wasit yang memimpin laga-laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, bertandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C pada Jumat, 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut dipimpin wasit asal Yordania, Adham Mahatmeh. Ketika laga sama kuat 1-1, wasit menghadiahi penalti kepada Arab Saudi. Beruntung, kiper timnas Indonesia Martin Paes berhasil mengamankan sepakan penalti kapten timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, sehingga skor sama kuat 1-1 tetap bertahan di laga kedua saat timnas Indonesia menjamu Australia, giliran wasit asal Qatar, Salman Ahmad Falahi yang bertugas. Hasil akhir dari laga ini adalah 0-0 dan tanpa ada drama sama sekali. Lanjut ke matchday ketiga giliran wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang bertugas. Wasit berkepala pelontos ini menjadi sorotan karena memberi tambahan waktu, injury time, lebih dari ketentuan awal, yakni lebih dari 6 menit. Padahal, media Vietnam, Soha Ven, ketakutan Shin Tae-yong turunkan pemain andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nama-nama seperti Martin Paes hingga Jordi Amat dinilai mereka berpeluang besar untuk main. Jika ini benar, Soha menilai hal tersebut akan jadi ancaman berat untuk timnas Vietnam. Pasalnya diketahui, Vietnam berada di grup sama dengan timnas Indonesia, yakni grup B, pada Piala AFF 2024. Timnas Vietnam sendiri dijadwalkan berhadapan dengan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup B. Laga itu rencananya akan dihelat di Mai di National Stadium, pada 15 Desember 2024, sejumlah pemain abroad timnas Indonesia pun berpeluang turun karena memang kompetisi sudah berakhir atau memasuki jeda. Mereka diantaranya adalah Pratama Arhan, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, hingga sang kiper andalan Martin Paes. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Shin Tae-yong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambahkan pemain kunci ke tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Ditulis Soha Ven, dikutip Jumat, 1 November 2024. Tim utama Indonesia akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November. Usai laga melawan Arab Saudi, tim Indonesia masih punya waktu hingga 20 hari untuk melakoni laga pembuka Piala AFF, 10 Desember. Sementara itu, pertandingan kualifikasi Piala Dunia berikutnya baru akan digelar pada Maret 2025. Dengan demikian, pelatih Shin Tae-yong pasti bisa memilih beberapa bintang di tim utama yang berlaga di Piala AFF. Selanjutnya, beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Paes. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat. Ditulis media Vietnam itu. Rencana tim Indonesia bisa menjadi kendala besar bagi tim Vietnam saat kedua tim berada di grup B Piala AFF. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kesulitan bersaing dengan Indonesia jika lawan menggunakan kekuatan kuat yang dipimpin oleh Tuan Shin Tae-yong alih-alih menurunkan tim muda dari grup U22. Ditutupnya. Penyebab timnas Indonesia pernah masuk pot 1 Piala Asia meski ranking FIFA-nya membeli akan diulas Okezone. Momen itu terjadi pada Piala Asia 2007 yang digelar di 4 negara berbeda, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Untuk pertama kalinya, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menjadikan ranking FIFA sebagai penentuan pot drawing. Di edisi-edisi sebelumnya, penentuan pot drawing berdasarkan pencapaian di Piala Asia sebelumnya. Saat Piala Asia 2007 dimulai, timnas Indonesia menempati peringkat 153 dunia. Skuad asuhan Ivan Kolev menduduki peringkat 15 dari 16 tim peserta Piala Asia 2007. Hanya timnas Vietnam yang ranking FIFA-nya lebih buruk, 172, dari timnas Indonesia saat itu. Lantas, kok bisa timnas Indonesia menempati pot 1 meski menempati peringkat FIFA yang buruk? Penyebabnya karena Indonesia berstatus tuan rumah Piala Asia 2007. Thailand,
Vietnam dan Malaysia yang ranking FIFA-nya kurang bagus saat itu juga menempati pot 1. Barulah penghuni pot 2, 3 dan 4 didasarkan ranking FIFA saat drawing dilakukan. Setelah dilakukan drawing, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Korea Selatan, Arab Saudi dan Bahrain di laga pertama. Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menang 2-1 atas Bahrain. Hasil itu memunculkan optimisme bahwa Timnas Indonesia akan lolos ke perempat final Piala Asia 2007. Lanjut ke laga kedua, Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 hingga pertandingan memasuki menit 90. Sayangnya, pelanggaran tidak perlu yang dibuat salah satu pemain Timnas Indonesia membuat Arab Saudi mendapatkan hadiah tendangan bebas. Hadiah tendangan bebas itu dikonversi menjadi gol setelah si kulit bulat ditanduk saat Al-Harthi di masa injury time. Alhasil, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi. Di matchday pamungkas, Timnas Indonesia ditantang tim kuat Korea Selatan. Untuk lolos ke perempat final, Timnas Indonesia sebenarnya hanya perlu hasil imbang. Namun, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Korea Selatan via sepakan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Kim Jung-woo di menit 34. Timnas Indonesia pun gagal lolos ke perempat final Piala Asia 2007. Dari 4 tuan rumah, hanya Vietnam yang lolos ke perempat final. Di babak perempat final, Vietnam kalah 0-2 dari Irak. Timnas Indonesia dipastikan tak jalani pemusatan latihan, TC, panjang jelang hadapi Timnas Jepang. Para pemain pun akan berkumpul pada 11 November 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Terdekat, skuad Garuda akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November 2024 jelang laga itu. Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain akan berkumpul H4 sebelum pertandingan. Itu artinya, mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada tanggal 11 November 2024. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu 30 Oktober 2024. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan, TC, jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Jika kesiapan, Timnas Indonesia, saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Gak ada TC-TC-an, jadi gak akan ada yang mengganggu liga. LIB gak diganggu apapun gak diganggu, terang dia. Setelah menghadapi Jepang, Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK pada 19 November 2024. Arya menegaskan, PSSI menjamin keamanan dan kenyamanan dua tim tamu tersebut. Menurutnya kalau soal pelayanan, Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah pengalaman dalam menjamu tim tamu dengan baik. Ya untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Gimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia? Itu yang akan kita usahakan, tandas Arya. Kisah Kelvin Verdong akan diulas dalam artikel ini. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, itu menuturkan pentingnya permainan ngotot di setiap pertandingan. Hal ini disampaikan BNEC Nijmegen itu usai baru saja menerapkannya dalam kemenangan atas PEC Zwolle. NEC Nijmegen berhasil mengalahkan PEC Zwolle 4-3 di ronde pertama Piala KNVB. Pertandingan itu berlangsung di Gopher Stadion, Nijmegen, Belanda pada Rabu 30 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kisah Kelvin Verdong akan diulas dalam artikel ini. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, itu menuturkan pentingnya permainan ngotot di setiap pertandingan. Hal ini disampaikan BNEC Nijmegen itu usai baru saja menerapkannya dalam kemenangan atas PEC Zwolle. NEC Nijmegen berhasil mengalahkan PEC Zwolle 4-3 di ronde pertama Piala KNVB. Pertandingan itu berlangsung di Gopher Stadion, Nijmegen, Belanda pada Rabu 30 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Kelvin masuk pada menit ke-58 untuk menggantikan posisi bek kiri Thomas Owejan. Kelvin bermain ketika tim sedang tertinggal 0-1. Namun, berkat penampilan agresif timnya, NEC Nijmegen mampu menyamakan kedudukan. Bahkan, NEC Nijmegen sempat unggul 2 gol hingga skor berakhir 4-3 di babak tambahan waktu. Usai pertandingan, Kelvin mengungkapkan pentingnya bermain agresif di setiap pertandingan. Menurutnya, semangat tinggi ini dapat membantu tim meraih kemenangan. Saya harus membawa agresi itu ke setiap pertandingan, bahwa saya datang ke duel, terkadang mendorong seseorang atau agar pemain lain juga mendapatkan lebih banyak energi,
kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Jumat, 1 November 2024. Sama seperti yang saya lakukan tahun lalu, bukan apa yang Anda lihat dari saya tahun ini. Ditambahnya, agresivitas ini bisa dibawa Kelvin ke timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu kemungkinan besar akan dipanggil kembali ke skuad Garuda pada bulan November 2024. Timnas Indonesia diketahui akan berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di dua laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK pada 15 dan 19 November 2024. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 belum dibicarakan. Satu yang pasti, Arya Sinulinga menegaskan Shin Tae-yong dibebaskan memilih pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia U22 yang turun di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia U22 yang dipilih sebagai persiapan main di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Belum diomongin, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone saat ditanya target timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemainnya terserah Shin Tae-yong, ketersediaannya silakan. Jadi kita tidak mau ikut campur, terserah Shin Tae-yong mau turunin yang mana terserah beliau sebagai pelatih. Lanjut Arya Sinulinga, untuk pemilihan pemain, Shin Tae-yong mendapatkan kabar baik. Sebab, para pemain abroad yang berlaga di kompetisi Asia seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani kemungkinan bisa dipanggil. Sebab, ketika Piala AFF 2024 bergulir, kompetisi mereka sudah berakhir atau tengah libur. Kemudian juga ada Martin Paes yang sangat berpeluang merapat ke timnas Indonesia karena sudah tidak memiliki agenda. Pasalnya, musim reguler Major League Soccer, MLS, 2024 telah berakhir pada Minggu, 20 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Piala AFF 2024 sendiri bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup, 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas lolos semifinal Piala AFF 2024.